Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakti Nurmalia, guru RPL SMK Negeri 3 Tuban yang saat ini sedang melakukan magang di PT Yupik Malang dalam rangka mengikuti diklat upskilling dan reskilling di KPTK Goa. Di program magang saya mengerjakan 4 proyek. Yang pertama ada Project Sistem Rekomendasi Produk E-commerce. Nah, ini program yang saya buat. Yang pertama saya lakukan adalah mengimport dataset dan menganalisis data. Jadi yang pertama saya lakukan adalah mengkoneksikan Google Colab saya dengan Drive. Ini sintaksnya. Kemudian saya mengimport library Pandas karena saya menggunakan sintaks Pandas. Nah, di sini di data file saya yaitu menuju pada datasheet project invoice data CSV. Nah, karena ini belum dikonekkan jadi di sini nggak tampil. Kita konekkan dulu. Kita konekkan ke akun Drive saya. Kita tunggu. Nah, jika sudah, maka di sini akan muncul drive saya. Datasetnya saya simpan di project 1. Namanya adalah project 1 invoice data CSV. Nah, di sini ini saya copy paste, kemudian saya pastekan di sini. Nah, sekarang untuk mengecek datanya, saya akan cek berapa jumlah baris, berapa jumlah kolom, dan kemudian fiturnya apa saja. Kemudian yang non value, apakah ada data yang kosong. Setelah dikompil, maka akan tampil ada 541.909 data. Kemudian ada 8 kolom, di mana kolom itu ada invoice number, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Kemudian yang null value ada 136.534. Nah, karena di sini ada null value, maka kita harus melakukan pembersihan data. Kita cari data yang nol adalah customer ID, yaitu ada 132.220. Kita lakukan pembersihan data, yaitu menggunakan sintak data file drop. Nah, ini kita drop kolom yang kosong tadi dengan menggunakan drop di kolom customers. Maka kita cek lagi, ternyata datanya sisa 397.884. Yang awalnya tadi ada 541.909. Nah, karena ini datanya sudah dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan, maka kita membuat sistem rekomendasi produknya. Awalnya kita buat dulu pivot tabel untuk membuat matriks dari data yang sudah ada. Kita buat matriks dari data customer dan data quantity. Indeksnya customer ID, di kolom stock code, dan values-nya adalah quantity. Nah, maka di sini akan tercetak matriks di mana di sini ada yang nan ini adalah berarti dia belum membeli produk tersebut. Jadi si customer ID ini belum pernah membeli kode-kode barang-barang dengan kode tersebut. Nah, yang 91 ada angkanya ini berarti dia pernah membeli. Nah, sekarang kita convert value menjadi integer, yang nan menjadi 0 dan yang ada value-nya jadi 1. Maka hasilnya jadi seperti ini. Yang 1 artinya dia sudah pernah membeli produk tersebut, yang 0 artinya dia belum pernah
membeli produk tersebut. Kemudian kita akan mendapatkan rekomendasi produk berdasarkan kode produk. Yang pertama kita lakukan adalah mencari kemiripan data customer menggunakan Cosin Similarity, bukan Cosin Similarity ya, Cosin Similarity. Jadi kita gunakan import library dari Skitlearn, Matrix, Perways, import dari Cosin Similarity-nya. Setelah itu kita perbaiki indeksnya. Kita tambahkan indeks kode stok untuk row dan transpose-nya. Nah, jika sudah, maka kita bisa membuat sistem rekomendasi produk berdasarkan kode produk. Kita buat variabel baru yaitu top 10 recommended, yang di situ berisi list dari customer in metric dari yang berindeks 10123C. Nah, maka dia nanti akan mengsort, muncul rekomendasi produk yang cocok dengan si indeks 10123C tadi. Maka ini adalah 10 produk rekomendasinya. Nah, karena seperti ini kan kita sulit untuk membacanya. Nah, kita tampilkan lagi data aslinya yang sudah ada namanya. Jadi yang kita akses sekarang adalah data filenya. Nah, di data filenya itu kita merujuk ke stok kodenya, kemudian yang di dalam top 10 recommended ini. Jadi stok kode yang ada di dalam tab top 10 recommended-nya, kemudian dia akan menampilkan seperti ini. Ini adalah top 10 recommended produk untuk si indeks, si kode customer 10123C. Nah, kemudian ada sistem rekomendasi produk dengan membandingkan customer. Maksudnya adalah ketika customer ini sudah pernah membeli ini, kok ternyata kita cari customer B apakah sudah pernah membeli produk yang sama atau yang kita rekomendasikan produk yang berbeda. Customer in metric, ini matriksnya tadi kita buat lagi, tapi sekarang berdasarkan customer ID. Jadi kita cari customer ID yang customer ID-nya 12346. Dia udah pernah membeli apa aja, ternyata ini yang pernah dibeli. Kemudian item apa sih yang sudah dibeli 12346, ternyata item yang sudah pernah dibeli adalah ini tadi mencari yang mirip dengan 12346, dia sudah membeli apa saja. Nah, sedangkan apa sih yang mau dibeli, yang sudah pernah dibeli si 12346 ini, ternyata yang pernah dibeli adalah produk 23166. Nah, sekarang kita bandingkan dengan customer ID 15525. Apa saja yang pernah dibeli, ternyata sebanyak ini. Nah, untuk merekomendasikan produk untuk 12345, maka barang yang belum pernah dibeli dikurangi produk yang pernah dibeli oleh Selanjutnya saya akan melakukan penjelasan tentang project 2 saya, yaitu tentang klasifikasi headline berita berdasarkan hoax atau bukan. Yang pertama dilakukan yang adalah import dataset dan menganalisis data. Ini adalah sintaks-sintaks untuk mengimport datasetnya. Kemudian kita lakukan cleaning dataset. Cleaning dataset yaitu menghapus kolom yang tidak diperlukan, karena tadi ada beberapa yang tidak saya perlukan seperti timestamp, kemudian ada author. Nah, sebenarnya unnamed ini juga nggak diperlukan, tapi yang saya hapus di sini hanya timestamp sama author. Kemudian aksi 1 itu menandakan bahwa itu benar-benar kolom. Kemudian akan tersisa title sama full text dan hoaxnya. Kita periksa dulu semuanya, kemudian kita hapus karakter yang tidak diperlukan atau karakter khusus, karena ini nanti akan karakter-karakter khusus ini akan mempersulit. Jadi untuk mempermudah kita harus menghilangkan karakter-karakter di atas. Jadi kemudian setelah ini di-compile, kemudian kita apply-kan ke dalam teks yang kolom yang mau kita hilangkan karakter khususnya, yaitu di sini title dan full text. Nah, ini setelah dihilangkan sudah tidak ada karakter-karakter khususnya, seperti ini garis 2 kali
n kayak gitu juga udah nggak ada. Kemudian kita lakukan proses vectorizer data, yaitu tahap pertama kita panggil library skitlearn-nya, karena kita di sini akan lakukan train, test, and split data, dimana di sini X-nya adalah title dan Y-nya adalah hoax. Tujuannya adalah membuat train X untuk melakukan prediksi berita hoax berdasarkan headline, maka yang tadi target atau X adalah yang jadi target adalah title. Kemudian tahap kedua kita melakukan pemodelan, di mana di sini kita melakukan pemodelan logistic regression, kemudian melakukan pemodelan decision tree. Dari dua hasil ini dihasilkan skornya. LR menghasilkan 0,95 sedangkan decision tree 0,91. Dilihat dari sini saja, artinya LR lebih besar skor prediksinya. Jadi coba kita lakukan sebuah klasifikasi, yaitu mengaplikasikan metode yang sudah kita buat ke dalam inputan kita nanti. Jadi ini ada kita buat function untuk outputannya. Coba kita cek indeks yang mau kita ambil, yaitu misalkan titel di lokasi 18924. Itu berisi tentang rakyat Vietnam usir ribuan warga Cina ini ya. Nah, kita cek di sini apakah hoax di lokasi 1892 ini ternyata hoax muncul 1. Nah, di LR prediction dia mengeluarkan dia berita hoax, dan di DT prediction juga dia merupakan berita hoax. Seperti itu. Oke, untuk yang ketiga kita proyeknya adalah melakukan analisis data tentang sentimen analisis pemilu atau pilpres untuk memilih paslon mana yang mempunyai sentimen positif, sentimen negatif gitu. Jadi yang pertama tetap kita lakukan analisis data, import data dan examining data. Jadi kita import dulu, kemudian kita lakukan pembersihan dataset. Jadi dataset yang kita peroleh harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita cek apakah masih ada yang minus. Ternyata tidak ada. Karena tag merupakan array, maka tag tersebut akan dirubah menjadi string array, dari string array menjadi, nah ini kan string tapi dia array. Nah, ini kita ubah menjadi array. Jadi data file tadi dari kolom tag di-apply-kan lambda x dan eval x, di mana eval ini fungsinya merubah string menjadi objek. Baru kita pisahkan menggunakan array exploded, yaitu setelah kita ubah menjadi array baru kita pisahkan gitu ya di kolom tagnya. Jadi tagnya akan tidak menutup kemungkinan kalau akan tagnya ada yang sama. Nah, karena ada yang sama itu kita kelompokkan, lakukan grouping, yaitu kita grupkan tag itu title dan artikel teks, supaya hanya tampil title dan artikel teks saja. Nah, sudah. Kenapa value-nya array? Karena sudah di group, maka teks tersebut akan mencakup beberapa title dan artikel teks. Kemudian kita membuat analisis sentimen menggunakan text blob. Nah, ini sintaksnya. Kita masukkan teksnya itu ada Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Kemudian kita lihat sentimen skornya. Ternyata Anies Baswedan mendapatkan 0,03, ini positif ya. Prabowo Subianto minus, kemudian Ganjar Pranowo juga 0,03. Jadi paslon dengan sentimen terbaik adalah paslon Ganjar Pranowo. Sekian. Oke, selanjutnya kita akan menuju proyek keempat, yaitu tentang analisis data dan prediksi lulusan SMK terkait yang bekerja, melanjutkan, dan menganggur. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah import data dan examining data, itu pasti. Kemudian kita lihat datasetnya, kemudian kita bersihkan datasetnya. Setelah itu kita lakukan visualisasi data, cek grafik untuk setiap tahunnya. Kita menggunakan group by sesuai status mereka masing-masing. Jadi variabel ini dalam sintaks ini variabel baru yaitu df group di sort value agar urut dari tahun terkecil. Dan seterusnya, yaitu ini juga looping unique year agar bisa mengelompokkan value berdasarkan unique year-nya.
di mana data value-nya ada tahun, bekerja, kuliah, dan menganggur. Ini dimasukkan ke data tahun, data bekerja, data kuliah, dan data menganggur. Nah, kemudian kita lihat grafiknya menggunakan Matplotlib. Nah, ini jadi yang bekerja itu dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan, kemudian di 2021 dia mengalami kenaikan sedikit. Itu bisa dibaca ini. Yang kuliah juga menurun kemudian naik drastis, yang menganggur naik drastis kemudian dia turun lagi. Nah, di sini kita lakukan analisis dan prediksi data siswa, yaitu melakukan prediksi di tahun selanjutnya apakah ada penambahan atau adakah pengurangan. Kita gunakan Skitlearn Model Selection untuk membuat modelnya. Kemudian sebelumnya kita buat train data untuk membuat prediksi dulu. Setelah itu kita baru buat pemodelannya. Di sini ada pemodelannya SVR ya. Nah, kita buat variabel prediksi. Kemudian kita buat sebuah insert ke kolomnya. Jadi DF prediksi bekerja itu didapatkan dari prediksi tahun depan apakah dia bekerja. Kalau kuliah, prediksi tahun depan apakah dia kuliah gitu ya. Kemudian membuat sebuah prediksi tes untuk mean square error. Nah, sebenarnya mean square error ini semakin kecil error nilai MSE-nya, maka dia semakin baik. Tapi ternyata di sini agak besar-besar ya nilainya. Mungkin karena datasetnya yang kurang. Karena memang sulit untuk mencari dataset ini. Kemudian kita buat sebuah grafik prediksi yang menghasilkan seperti ini. Jadi prediksinya dari tahun 2019 yang bekerja ini kan turun, kemudian ya naik sedikit di 2021 namun menurun lagi di tahun 2022. Berarti kuliah juga seperti itu, dia akan menurun di tahun 2022, sedangkan untuk yang menganggur dari 2021 dia akan meningkat seperti itu. Terima kasih. Oke, project saya yang terakhir yaitu tentang sentimen analisis review produk terbaik. Saya ambil datasheet ini dari Kaggle. Sama langkahnya yang pertama kali kita lakukan adalah mengimport data dan examining data. Kita import dulu data-datanya, kemudian kita cek ada berapa kolom dan barisnya, kemudian apakah ada value yang 0, ternyata ada. Kalau ada kita lakukan drop. Nah, jadi setelah dilakukan drop, semuanya datanya sudah tidak ada yang null value, semuanya terisi. Kemudian cek apakah masih ada minus, tidak ada. Kemudian kita hapus juga karakter yang tidak diperlukan, karena di sini tadi saya lihat di summary sama teksnya ada seperti ini. The like ini kan ada karakter khususnya, ini kita hilangkan dengan sintaks ini. Nah, jika sudah maka kita apply ke summary and text-nya. Jika sudah, kita lihat di sini sudah tidak ada karakter khususnya. Setelah itu, kita tidak melakukan pemisahan data karena kolom datanya tidak ada yang berupa array. Jadi sudah sendiri-sendiri ya, tidak ada yang berupa array. Kemudian sudah berupa string. Kemudian pengelompokan produk. Nah, kita grup di produk ID-nya berdasarkan summary dan teksnya. Kemudian muncul data file group head-nya ini. Nah, kemudian kita lakukan analisis sentimen. Sistem data berita tersebut dihitung core sentimennya berapa dari setiap dari setiap produknya. Kemudian kita import text blob-nya untuk mencari analisis sentimennya. Nah, karena di sini tidak ada product name, adanya product ID. Jadi kita bandingkan 3 product ID ini, mana yang sentimen analisnya paling besar. Ternyata yang sentimennya analisnya paling besar adalah kode 28412333731 ini. Maka printnya produk dengan sentimen terbaik adalah ID produk ini. Sekian dan terima kasih.